Oke, selamat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dan motivator dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang pagi hari ini kembali akan melakukan toybang, siaran ngompos. Apa yang akan saya kompos hari ini? Mari kita lihat. Ya teman-teman semua, ini disclaimer dulu. Siapa tahu, jadi akhir-akhir ini saya nggak tahu kenapa Instagram ini lagi agak suka nggak lancar ya siaran langsungnya ya. Jadi setelah saya perhatikan rekamannya putus-putus, dan bisa jadi itu juga yang terjadi di tempatnya teman-teman. Nanti kalau memang ternyata tiba-tiba gejala putus-putusnya itu terjadi lagi, saya permisi berpindah ke Facebook ya. Jadi supaya pakai Facebook Live, siapa tahu lebih lancar. Kalau nggak bisa juga ntar saya coba pakai YouTube Live apa segala macam. Yang penting tujuannya adalah bagaimana caranya siaran ini bisa tersampaikan dengan baik, terdokumentasi dengan baik, dan saya bisa merepostnya lagi di platform yang lain seperti di YouTube saya di Rumah Hijaunet. Oke, mari kita mulai ngompos pagi hari ini. Sahabat semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Mungkin aja ada yang lagi menyimak tayangan ini sedang dalam perjalanan mudik. Semoga dimudahkan dan dilancarkan perjalanan mudiknya. Dan tadi pagi saya baru saja kembali dari pasar, ada yang mau dicari, dan ternyata beda ya kepadatan pasar satu hari sebelum lebaran hari ini sama yang katakanlah tahun lalu. Mungkin tahun lalu nggak banyak yang mudik karena mudik masih belum diperbolehkan, jadi ramai banget. Nah kalau hari ini lebih lancar, masih dapat parkir lah, kurang lebih seperti itu. Halo Kak Laksmi Smira, apa kabar? Semoga selalu sehat. Selamat datang di siaran ngompos. Gimana Kak Laksmi? Sudah melakukan proses mengompos di rumahnya? Nah, ini saya mau berbagi bagaimana keseharian ngompos saya. Dan tujuannya apa? Biar teman-teman semua yang mungkin sedang kepikiran mau mulai melakukan proses composting gitu ya, skala rumah tangga, masih berpikir gimana ya caranya gitu, bisa nggak sih, apa aja sih yang dikompos dan sebagainya. Nah, silahkan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, silahkan. Nah ini kalau saya biasanya ngompos ini ya begini, jadi menggunakan gunting merah hitam, lalu kemudian tinggal dipotong-potong saja bagian-bagian yang kemudian dianggap masih terlalu panjang. Nah ini kayak ada pisang, mungkin pisangnya sudah kematangan, jadi langsung dimasukin ini aja. Nah ini bisa langsung dibelah-belah begini aja teman-teman. Nah kulit pisang juga termasuk mudah terurai sih. Ini ada serai panjang, kita potong dulu. Ini ada teh celup nanti ya kita keluarkan isinya. Oke ya, inilah proses ngompos yang saya lakukan pagi ini. Bagaimana teman-teman semua, sudah mulai mempersiapkan mungkin katakanlah hidangan atau hal-hal yang terkait dengan kebutuhan lebaran? Nah saya sih mengajak ya teman-teman, siapa tahu lebaran tahun ini menjadi lebaran yang lebih minim sampah lagi gitu ya, lebih difikirkan lagi nanti sampahnya akan kemana. Kan bisa jadi banyak banget sampah ketupat gitu ya. Nah sampah ketupat itu bisa jadi sampah kalau kecampur sama aneka kemasan lainnya. Tapi kalau kemudian dia katakanlah bisa kita kompos sendiri, bisa kita cacah sendiri, teman-teman bisa pisahkan ya, yang organik itu dengan yang anorganik. Mudah-mudahan lebaran kita menjadi lebaran yang jauh lebih katakanlah lebih syahdu lagi, karena kita lebih pro terhadap lingkungan, lebih bersih, dan itu menjadi lebaran yang penuh makna yang luar biasa gitu ya teman-teman semua. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting dan urban farming, monggo disampaikan di kolom komentar atau di kolom ya, misalnya teman-teman menyaksikan ini di YouTube atau di IGTV, boleh silahkan langsung sampaikan saja di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, ini satu set sudah selesai, saya bersihkan dulu sisa-sisanya. Nah kenapa kalau teman-teman punya 2 tempat sampah, diharapkan modelnya ya wadah-wadah yang keras begini ya teman-teman ya, yang kemudian bisa dicuci-cuci lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa terus pakai tanpa menambah sampah. Nah, karena saya melihat katakanlah di program belajar composting online itu ada teman-teman yang mengolah sampah organiknya itu masih pakai katakanlah ada
ada kantong plastik warna merah, kantong plastik gitu ya untuk kemudian sampah organiknya. Nah terus saya tanya, terus itu nanti gimana, apakah akan dicuci lagi kantong plastiknya? Terus katanya iya sih mau dicuci lagi katanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Goalnya adalah sebenarnya bagaimana caranya supaya si kita itu nggak nambah-nambah sampah lagi ya teman-teman ya. Nah ini nanti ada pertanyaan seputar ini ampas kelapa, nanti akan saya bikin Q&A-nya. Pertanyaannya kurang lebih, kalau ampas kelapa gini bisa jadi penggembur nggak? Nggak bisa ya, karena dia tidak menyerap air biasanya. Jadi ampas kelapa ini kan justru biasanya basah ya. Nah itu dia nggak menyerap air, jadi dia bisa menjadi bagian dari bahan kompos, tetapi tidak menjadi penggembur karena dia tidak menyerap air. Selamat pagi Kamita, gimana kabar, sehat? Nah kalau suara dan gambar saya terdengar dengan baik, boleh mungkin di komen atau ada tanda love di samping itu kalau tandanya sudah oke. Karena akhir-akhir ini Instagram tuh lagi agak tidak bagus hasil rekaman live-nya, bisa jadi karena sinyal saya atau perangkat saya. Tapi ini kayaknya kalau ngeliat dari videonya kayaknya lagi lancar nih. Mudah-mudahan lancar juga ya tempatnya Kamita mudik kah ya, atau berlebaran di rumah saja? Silahkan, mungkin boleh cerita suasana menjelang lebaran di tempat masing-masing. Kalau di tempat saya ya baik-baik saja, aman-aman saja. Kalau tidak ada aral melintang, akan ada agenda ya bersilaturahmi dengan keluarga besar. Tinggal kemudian kita persiapkan lah potluck istilahnya seperti itu. Kalau kita seru-seruan sambil silaturahmi, karena silaturahmi itu momen yang perlu kita jaga ya teman-teman ya. Ya enaknya syukurlah sehat Kamita. Ya enaknya di online juga kita jadi bisa tetap bersilaturahmi walaupun secara virtual ya Kamita ya. Kita sudah kenal cukup lama ya Kamita ya. Sudah lama aja saya nggak melihat hasil kebunnya Kak Mita nih, sudah sampai mana, cabenya, sawi-sawinya. Silakan ya, kalau sudah ada yang mau di-sharingkan lagi, diceritakan lagi boleh Kak. Karena kalau ada teman berbagi itu biasa menyenangkan prosesnya, apalagi kita dapat feedback dan sebagainya. Begitu. Nah, ini semua kebetulan lagi punya banyak kulit pisang gitu ya. Jadi kulit pisangnya kita kompos dulu. Tadi ada niat sebagian mau jadi ekoenzim, tapi begitulah. Kalau tidak segera dieksekusi itu memang kemudian ya akhirnya kualitas kulit buahnya jadi menurun. Ya udah, kita kompos aja. Dan kayaknya ayam-ayam saya ini suka nih sama kulit-kulit pisang ini. Jadi ini salah satu materi sampah yang kemudian setelah saya kasih ke ayam itu nggak ada sisanya gitu. Yang sisa tuh ya daun-daun daun pisang segala macam. Wih, Kak Herti sudah bergabung lagi. Selamat ya Kak. Saya salut sama rumah komposnya. Wah, mewah deh. Komposnya dikasih rumah gitu ya, dikasih bedeng tersendiri, luar biasa. Betul Kak, mungkin sekitar 10 harian itu bisa dicek dulu ya, sebelum dipanen dicek dulu. Kalau ternyata seperti yang Kak Herti sudah pernah sharing, ada aromanya jadi aroma jeruk gitu ya, aroma segar ya komposnya, berarti kompos potnya sudah berhasil. Sip, luar biasa. Selamat melanjutkan. Nggak kebayang deh maksudnya asik ya Kamita ya. Artinya Kamita jadi bisa melihat kan betapa sampah yang dihasilkan Kak Mita dari rumahnya itu kan jadi berkurang banyak ya Kak, ketika Kakak melakukan proses composting dengan kompos pot yang Kakak sharingkan. Luar biasa Kak, saya senang banget melihat progres dari Kak Herti di rumahnya, keren. Oke, ini bonggol pisang ya. Bonggol pisang ini kalau kita cemplungin ke kompos dia akan tetap bonggol karena memang teksturnya ini keras, makanya kita perlu bantu cacah, kurangin, karena dengan mencacah ini dia jadi nanti mungkin akan tetap begini ketika di komposnya, tapi setidaknya dia akan tidak terlalu menjadi sebuah bentuk yang terlalu keras. Nah ini kalau teh celup, saya sobek kertasnya lalu isinya masuk ke dalam kompos. Jadi kulit tehnya ini jadi residu ya.
begitu. Oke, sip. Inilah hasil ngompos saya hari ini. Wah, banyak ya, setengah wadah. Ya begitulah. Bayangkan kalau kemudian sampah-sampah ini masuk ke TPA, ke TPS, kecampur sama kertas, sama plastik segala macam, ya wes jadi masalah. Jadi kalau teman-teman lewat TPS, lewat TPA terus bau, ya ini nih penyebabnya nih, sampah-sampah organik ini yang kecampur di dalamnya. Padahal kalau kita pisah, wah ini semua bisa menjadi material yang bermanfaat. Ini bisa jadi pupuk, yang kemudian yang anorganiknya kertas bisa jadi kertas lagi, plastik bisa jadi plastik lagi, kardus bisa jadi kardus lagi, bisa didaur ulang. Semua itu material itu sebetulnya sesuatu yang sangat bisa dikembalikan lagi menjadi bentuk seperti awalnya, asalkan terpilah gitu ya teman-teman. Makanya kita mulai dari dasar, mulai dari basic, yaitu apa, kita pilah sampah organik dan kita olah sendiri. Anorganik akan ada yang ngambil begitu. Wis, mantap semuanya. Oke sahabat semua, terima kasih sudah berkenan menemani saya di proses Toibang pagi hari ini, siaran ngompos hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya sebagai, katakanlah mungkin ya, saya pakai kesempatan ini untuk menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin, khususnya buat teman-teman belajar komposting online dimanapun berada. Mungkin ada perkataan, sikap saya di dalam proses pelatihan yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga lebaran kali ini bukan hanya hati kita yang menjadi fitri ya, bukan hanya sikap kita yang lebih suci lagi, tetapi juga output ya, hasil apa yang kita lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Salah satunya, indikatornya adalah ketika kita mulai semakin peduli terhadap lingkungan kita, terhadap sampah kita, terhadap apa-apa yang kita keluarkan dari rumah kita. Jadi sampahku tanggung jawabku itu sudah bisa menjadi sebuah hal yang bukan hanya sekedar jargon, tetapi teman-teman bisa melaksanakannya dengan seoptimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Ya tentu semua dimulai dengan langkah pertama yang sederhana. Dengan belajar composting, teman-teman tentu tahu bahwa langkah yang pertama selain mindset, berikutnya adalah memiliki 2 tempat sampah. Itu aja dulu ya, buat teman-teman yang berlebaran, mulai katakanlah kasih rule gitu, kalau teman-teman jadi hostnya, jadi tuan rumahnya. Oke ya, nanti kalau kulit ketupat masuk di sini ya, katakanlah tulang-tulang ayam opor masuk di wadah ini ya gitu. Terus nanti yang misalnya teman-temannya pada bawa penganan gitu kan, ada karton dupleknya, ada plastiknya, ini nanti dikumpulin di sebelah sini ya gitu ya. Jadi semuanya terpilah sesuai jenisnya. Termasuk misalnya teman-teman belum bisa menghindari menggunakan katakanlah wadah, gelas, piring yang sekali pakai gitu ya. Itu ya selesainya itu bukan didumping gitu ya, bukan dimasukin di kantong plastik terus dijejel-jejelin jadi sampah, bukan begitu, tetapi dikumpulin aja jadi gelas sama gelas, piring kertas sama piring kertas, sendok dengan sendoknya. Jadi semuanya sudah terpilah. Baru setelah itu katakanlah diserahkan ke pemulung atau ditaruh di tempat sampah Anda dalam keadaan lebih tertib. Itu bisa mengurangi sampah loh. Karena apa? Pemulung itu kan ngambil hal yang bisa menurut mereka baik untuk mereka olah kembali gitu ya. Siapa tahu tips ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa katakanlah menjadikan lebaran ini sebuah momentum yang baik untuk menjadikan kedepannya kita bisa lebih peduli terhadap lingkungan kita dengan lebih luar biasa lagi. Saya Andito siap menjadi teman Anda untuk dalam proses belajar composting, mau online mau offline. Maunya kalau teman-teman punya pertanyaan seputar composting, silakan sampaikan di channel YouTube Rumah Hijau Net atau mungkin di media-media sosial yang teman-teman tahu saya ada di situ, yang tahu nomor WhatsApp saya, silakan monggo sampaikan. Selama apapun yang teman-teman sampaikan sampai di radar saya, di radar pembacaan saya, apa maksudnya di WhatsApp ataupun dimanapun, pasti akan saya jawab ya teman-teman semua. Wih, ada Pak Guru saya, Pak Trisna. Gimana Pak penanaman aneka tanaman kerasnya di kampungnya? Mudah-mudahan semakin lancar dan semakin menghasilkan banyak manfaat ya. Indonesia ini begitu luar biasa potensinya ya, mau dari laut mau dari darat. Kita punya 2 musim yang membuat kita bisa bertanam sepanjang waktu.
banyak banget potensinya. Yuk kita mulai dari yang terdekat di lingkungan kita sendiri. Kalau saya fokus di pengolahan sampah, karena apa? Begitu sampah terpilah, organik kita olah sendiri, itu potensi bahan baku yang luar biasa semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Selamat menikmati kebersamaan di momen lebaran esok hari. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sampai kita ketemu lagi di siaran Ngompos dan Toy Bang yang selanjutnya. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya.